Bab Hikmah Hakiyah Kebenaran, dalam kalimat Isyakiyah Ishak A.S. Tebusan seorang nabi dengan sembelihan kurban. Namun bagaimana mungkin kambing menandingi insan? Dimuliakan Allah yang Maha Agung demi kasih-Nya. Apakah karena kita atau karena Dia? Tak kupahami dari sisi mana timbangannya. Tak diragukan bahwa tubuh manusia lebih bernilai. Namun diganti oleh seekor kambing kurban yang sederhana. Maka aku bertanya-tanya. Bagaimana bisa seekor kambing menggantikan seorang khalifah Tuhan yang menjadi utusan kebenaran? Tidakkah kau tahu bahwa perkara ini tersusun rapi sebagai pelunasan terhadap keuntungan dan kekurangan dari kerugian? Bagian penjelasan, ketahuilah, semoga Allah menolongmu dan kami, bahwa Ibrahim Khalil A.S. berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Mimpi itu adalah dalam wilayah imajinasi, khayal, dan ia tidak menakwilkannya. -19. Seekor kambing muncul dalam mimpi itu dalam rupa putra Ibrahim. Maka Ibrahim membenarkan mimpinya. Allah menebusnya dari waham prasangka Ibrahim melalui sembelihan agung, yang merupakan takwil penafsiran dari mimpinya menurut pandangan Allah. Namun Ibrahim tidak menyadarinya. Jadi, tajalli penampakan berupa citra dalam wilayah khayal imajinasi membutuhkan ilmu lain yang mampu menangkap apa maksud Allah dari gambaran tersebut. Tidakkah kau lihat bagaimana Rasulullah berkata kepada Abu Bakar tentang takwil mimpi? Engkau benar dalam sebagian, dan salah dalam sebagian. Namun saat Abu Bakar memohon agar dijelaskan bagian mana yang benar dan mana yang salah, Nabi tidak menjawabnya. Allah pun berfirman kepada Ibrahim saat memanggilnya, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Bukan, engkau membenarkan bahwa anakmu yang akan disembelih." Karena Ibrahim tidak menakwilkan mimpinya, melainkan memahami secara lahir dari apa yang dilihatnya. Sedangkan mimpi butuh tawil. Seperti ucapan Raja Mesir, jika kalian tahu cara menakwilkan mimpi, makna tawil adalah berpindah dari bentuk gambar yang dilihat kepada sesuatu yang lain. Contoh, sapi dalam mimpi ditakwil sebagai tahun-tahun kekeringan dan kemakmuran. Seandainya Ibrahim membenarkan mimpinya secara zahir, maka ia akan menyembelih anaknya. Namun sesungguhnya yang benar adalah bahwa ia melihat anaknya, tetapi yang dikehendaki Allah adalah sembelihan besar dalam bentuk anaknya itu. Maka Allah menebus anak Ibrahim dari waham sang ayah dengan sembelihan agung yang sebenarnya, sesuai dengan makna di sisi Allah. Gambaran indera menunjukkan penyembelihan, sedangkan gambaran khayal menunjukkan anak Ibrahim. Seandainya Ibrahim melihat kambing dalam khayal, tentu ia akan menakwilkannya sebagai anak atau sesuatu yang lain. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, yaitu ujian dalam ilmu. Apakah dia memahami bahwa wilayah mimpi menuntut penakwilan atau tidak? Namun dia luput darinya, sehingga ia tidak menunaikan hak wilayah tersebut, dan membenarkan mimpi secara zahir. Contoh lain, Imam Taqi Ibn Muhalat pemilik kitab Musnad. Ia mendengar hadits, barang siapa melihatku dalam tidur, maka sungguh ia melihatku dalam keadaan sadar, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Ia pun melihat Nabi dalam tidur dan Nabi memberinya susu. Maka ia membenarkan mimpi itu dan langsung memuntahkan susu dari mulutnya karena menganggap makna lahiriah. Padahal seandainya ia menakwilkannya, susu itu adalah ilmu, maka Allah menghalanginya dari banyak ilmu sebesar susu yang ia muntahkan. Tidakkah kau lihat? Rasulullah juga pernah melihat dalam mimpi sebuah cawan berisi susu. Lalu aku meminumnya sampai keluar rasa kenyang dari kukuku. Lalu aku memberikan sisanya kepada Umar. Ketika ditanya tentang takwilnya, beliau menjawab, itu adalah ilmu. Beliau tidak membiarkannya dalam bentuk susu yang dilihat karena mengetahui wilayah mimpi menuntut penakwilan. Beliau juga tahu bahwa jasad beliau ada di Madinah, dikuburkan, dan bahwa ruh beliau yang lembut tidak pernah dilihat siapapun. Ruh Nabi dalam mimpi muncul dalam bentuk jasad, menyerupai tubuh beliau yang dikubur. Ini adalah bentuk perlindungan dari Allah terhadap si pemimpi dari tipu daya setan. Karena itu, siapapun yang melihat beliau dalam mimpi dalam bentuk ini, maka boleh mengambil semua perintah, larangan, atau kabar yang diberikan dalam mimpi tersebut. Apabila beliau memberikan sesuatu, maka itulah yang perlu ditakwil. Jika muncul di dunia nyata sebagaimana dalam mimpi, maka mimpi itu tidak membutuhkan tawil. Oleh sebab itu,
Ibrahim A.S., dan Taki ibn Muhalat mengandalkan mimpi mereka secara lahiriah. Namun ketika Allah mengajarkan kepada kita tentang adab dalam memahami mimpi sebagaimana Dia ajarkan kepada para nabi, maka kita juga diajarkan bahwa bila kita melihat Tuhan dalam bentuk yang ditolak akal, kita harus menakwilkannya sesuai dengan syariat, baik menurut keadaan orang yang bermimpi, tempat mimpi itu terjadi, atau keduanya. Namun bila tidak ditolak oleh dalil akal, maka kita terima saja seperti itu. Sebagaimana kita akan melihat Tuhan di akhirat nanti. Syair penutup. Sang Esa yang Maha Pengasih tampak dalam setiap rupa, yang tersembunyi maupun yang nyata. Jika kau berkata, itulah Dia, kau benar. Jika kau berkata, itu makna lain, kau adalah penakwil. Perkara ini tak berlaku di satu tempat saja, melainkan Dia menampakkan diri kepada makhluk dengan benar. Jika Dia menampakkan diri dalam rupa yang dilihat oleh mata, akal seringkali menolaknya dengan dalil-dalil. Namun bila Dia menampakkan diri dalam akal atau dalam khayalan yang benar, maka diterimalah itu. Abu Yazid Al-Bistami berkata dalam makam ini, andai arsi dan segala isinya berlipat 100.000 kali, ditaruh di sudut kecil hati seorang arif, dia tak akan merasa sempit. Itulah keluasan hati Abu Yazid dalam alam jasad. Bahkan aku katakan, andai segala yang tak terbatas dijadikan seolah memiliki batas dan ditempatkan bersama dengan zat yang mewujudkannya di sudut hati seorang arif, dia tetap tidak akan merasa penuh. Sebab telah tetap bahwa hati mampu memuat Tuhan. Namun hati itu tidak pernah merasa kenyang. Kalau benar-benar penuh, ia akan merasa puas. Abu Yazid pun berkata demikian. Kami juga isyaratkan hal ini dalam syair kami. Wahai pencipta segala sesuatu dalam zatnya, Engkau dalam ciptaanmu adalah yang menghimpun. Engkau menciptakan apa yang tak bertepi, namun tetap Engkaulah yang sempit dan luas. Jika ciptaan Allah yang tak terbatas ditempatkan dalam hatiku yang terang, barang siapa mampu memuat al-haq, tak mungkin ia sempit terhadap makhluk. Bagaimana mungkin, wahai pendengar, penjelasan lebih dalam tentang kekuatan imajinasi dan kehendak himah. Dengan daya waham imajinasi, setiap manusia menciptakan dalam khayalnya sesuatu yang tak memiliki wujud di luar khayalan. Namun seorang arif menciptakan dengan himah sesuatu yang memiliki wujud nyata di luar tempat kehendak itu. Dan himahnya terus menjaganya, tanpa perlu bantuan untuk menjaga ciptaannya. Jika seorang arif lupa dari penjagaan terhadap apa yang diciptakannya, maka ciptaan itu pun lenyap. Kecuali jika ia menguasai seluruh hadirat dimensi spiritual, sehingga ia tidak pernah lalai sama sekali. Pasti ia menyaksikan satu hadirat. Jika dia mencipta sesuatu dengan himahnya dan memiliki cakupan totalitas, maka ciptaan itu muncul dalam setiap hadirat. Setiap bentuk saling menjaga yang lain. Jika ia lupa terhadap sebagian hadirat, namun masih menyaksikan satu hadirat dengan bentuk ciptaannya, maka semua bentuk tetap terjaga karena satu yang ia saksikan. Inilah rahasia yang biasanya dijaga ketat oleh para ahli Allah agar tidak tersebar. Karena bisa menjadi bantahan terhadap klaim mereka bahwa mereka adalah Al-Haq yang maha benar. Sebab Al-Haq tidak pernah lalai, sedangkan hamba pasti lalai terhadap sesuatu meskipun tidak terhadap yang lain. Maka dari sisi penjagaan, ia boleh berkata, Ana Al-Haq, akulah yang hak. Namun penjagaannya tidak seperti penjagaan Tuhan. Karena itu, jelas perbedaan antara hamba dan Tuhan. Kesimpulan akhir, maka kadang seorang hamba menjadi rab, tanpa keraguan. Kadang pula ia tetap hamba, tanpa dusta. Jika ia hamba, maka ia luas dengan Al-Haq. Jika ia rab, maka ia dalam hidup yang sempit. Sebab sebagai hamba ia melihat dirinya sendiri dan harapan-harapan tak terbatas terbit darinya. Tapi sebagai rab, ia melihat seluruh makhluk menuntutnya dari hadirat kekuasaan dan kerajaan. Dan ia tak sanggup memenuhi permintaan mereka karena dirinya sendiri. Sebab itulah sebagian arifin menangis. Maka jadilah engkau hamba Tuhan. Jangan jadi Tuhan hambamu. Karena bila demikian, engkau akan jatuh dalam api dan penyiksaan yang membakar.